Puji nama Tuhan. Shalom saudara. Saya mau dengar sekali lagi shalom saudara. Haleluya. Boleh pagi ini kasih tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan kita. Kita bersyukur buat hari ini, kita percaya kita punya Tuhan yang dahsyat. Kita punya Tuhan yang baik. Mari Bapak Ibu Saudara, pagi ini kita tanggalkan segala beban saudara. Kita percaya ketika saudara fokus sama Tuhan, memuji dan menyembah Tuhan, kita percaya Tuhan Yesus hadir di tengah kita. Amin. Kita percaya yang sakit disembuhkan, yang terbeban berat dilepaskan. Haleluya, amin. Mari Bapak Ibu Saudara, bersatu hati, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau Allah yang luar biasa bagi kami. Engkau begitu baik Tuhan, sangat baik, bahkan teramat baik bagi setiap kami. Pagi ini kami datang, kami mau memuji menyembah-Mu. Kami percaya Tuhan, ketika pujian dinaikkan, Roh Kudus hadir, Roh Kudus bekerja, bahkan Roh Kudus melawat setiap hati kami. Terima kasih Bapa. Ampuni segala dosa dan pelanggaran kami, kuduskan, sucikan setiap kami. Terima kasih Bapa, kami serahkan doa kami di dalam satu nama yang berkuasa, yaitu nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Terima kasih Bapa, Kau sungguh baik dalam hidup kami. Mari bersama katakan, Yesus, Kau sungguh baik. Amin. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak, Kau yang layak. Terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari lebih lagi, mari naikkan doamu. Katakan pada Tuhan, Yesus Kau sungguh baik. Yesus, Kau sungguh baik. Amin. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Yesus, Kau sungguh baik. Amin. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau. Amin. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak Tuhan. Semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya
ku menyembah Yesus yang hidup. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu. Katakan, ku selalu sembahmu, kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, katakan dengan iman. Yes Lord, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu, kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak Tuhan, terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak, kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Oh, mari menyembah Dia, mari mengagungkan namanya. Oh, Yesus, kami mau memujimu, kami mau menyembahmu Tuhan. Yesus, mari sembah Dia, mari agungkan namanya pagi ini. Dia hadir di sini. Haleluya. Oh, angkat hatimu dan sembah Dia, sebab Kau yang layak terima pujian, sebab Kau yang layak terima sembah kami, sebab Kau yang layak Yesus, sebab Kau yang layak Tuhan. Kau sungguh baik Tuhan, Kau sangat baik Tuhan. Yesus, Kau sungguh baik Tuhan. Mari tetap dalam hadirat Tuhan. Allah yang besar.
Terima kasih Tuhan. Ya Rapa, ya Rapa, ya Rapa. Mari saudara kami undang boleh bangkit berdiri. Ya Rapa, ya Rapa, ya Rasi. Terima kasih Tuhan. Amin. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari lebih lagi katakan, ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu. Amin. Ku selalu sembahmu, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Bersama katakan, sebab Kau layak terima pujian. Katakan, sebab Kau yang layak Tuhan terima pujian, sebab Kau yang layak. Ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Haleluya. Sebab Kau layak terima pujian. Katakan, sebab Kau yang layak terima pujian. Amin. Haleluya. Ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Mari beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Kau layak terima pujian, sebab Kau layak. Amin. Sebab Kau yang layak Tuhan. Amin. Ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Sebab Kau yang layak. Amin. Sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak. Ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Raja di atas, Raja di atas segala raja. Raja Tuhan, Raja di atas segala raja. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan, kami percaya sebab Engkau yang layak terima pujian, hormat dan kemuliaan bagi Engkau Tuhan. Terpujilah Engkau dalam nama Tuhan Yesus. Umat yang percaya diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Kasih kemuliaan yang dahsyat buat Tuhan kita. Berapa banyak dari saudara yang percaya bahwa Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah kita? Lambaikan tangan saudara. Boleh kasih senyum kanan, lambaikan tangan saja ya. Lambaikan tangan saudara kanan kiri, katakan Tuhan Yesus
Dahsyat. Sekali lagi kasih tepuk tangan luar biasa buat Tuhan kita. Haleluya. Mari kita kecap dan lihatlah betapa dahsyat Tuhan kita. Mari sama-sama katakan, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Katakan kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur, syukur bagimu Tuhan. Amin. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Haleluya. Sama-sama katakan, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah. Amin. Betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Katakan kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu. Amin. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Katakan syukur. Segala hormat bagimu Tuhan. Haleluya. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Mari kita bersyukur di hadapan Tuhan. Sama-sama katakan, syukur bagimu Tuhan. Mana suaranya Betani Lampung? Allah yang mengasihi, Allah yang memeliharaku. Allah yang memeliharaku. Katakan syukur, syukur bagimu Tuhan. Amin. Segala hormat bagimu Tuhan. Haleluya. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur segala hormat.
kita bersyukur kebaikan Tuhan selalu dahsyat bagi setiap kita. Yang setuju, yang percaya katakan amin. Haleluya, boleh kasih tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan. Haleluya. Kita naikkan pujian ini lebih lagi, amin. Haleluya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, rambaganku selama-lamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, rambaganku selama-lamanya. Allah sumber kekuatan bagi setiap kita. Mari bersama katakan, hanya Kau milikku di surga. Mari lebih lagi saudara katakan, tiada yang ku pikirku hanya Kau. Yes Lord. Aku andalkan kekuatanku, namun yang pasti kau tetap selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, rambaganku selama-lamanya. Mari bersama katakan, hanya Kau milikku di surga. Katakan, tiada yang ku ingin Tuhan, hanya Kau. Aku andalkan kekuatanku, namun yang pasti kan tetap selamanya. Allah sumber kuatku, katakan Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, rambaganku selama-lamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, rambaganku. Bersama katakan, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, rambaganku selama-lamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, rambaganku selama-lamanya. Katakan selamanya. Selama-lamanya. Selamanya. Haleluya, Allah adalah sumber kekuatan bagi setiap kita. Yang percaya bahwa Allah adalah sumber kekuatan bagi setiap kita. Sekali lagi boleh kasih tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan kita. Silakan duduk saudara. Mari tetap dalam hadirat Tuhan. Kami mengundang petugas kolekte untuk maju ke depan. Kita akan memberikan persembahan bagi perayaan Natal kita di bulan Desember. Mari sekali lagi Bapak Ibu Saudara, bersatu hati kita berdoa. Terima kasih Bapa, terimalah setiap pujian penyembahan kami.
Kami percaya Tuhan, setiap pujian penyembahan yang kami naikkan boleh menjadi dupa yang harum bagi kerajaan. Sebentar kami akan memberikan persembahan bagi perayaan Natal. Kami percaya Tuhan, Kau memberkati setiap tangan-tangan yang memberi Tuhan. Dan mencukupkan segala kebutuhan yang dibutuhkan bagi perayaan Natal di bulan Desember. Terima kasih Bapa, kami percaya Engkau Allah yang dahsyat, Allah yang hebat bagi kami. Terpujilah Engkau dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Tuhan, Kau Allah yang setia, Kau Allah yang luar biasa Tuhan. Terima kasih Bapak. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku, Kaulah harapanku. Hidupku dalam-Mu, terima kasih Tuhan. Kau selamatkan hidupku. Sama-sama. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku, amin. Kami bersyukur padamu Tuhan. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Amin. Dengan apa kami akan membalas segala kebaikan-Mu bagi hidup kami? Ku bersyukur padamu. Boleh kasih tepuk tangan yang luar biasa. Katakan dengan iman, Kau Allah yang setia, Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia. Amin. Kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku, Kaulah harapanku. Hidupku dalam-Mu. Ini iman kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas? Dengan apa Tuhan? Kami akan membalas segala kebaikan-Mu bagi hidup kami Tuhan. Yes.
tadi ketika saya membuka mezbah doa saya mulai menaikkan syukur saya. Saya katakan di dalam Mazmur 121. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari mana pertolonganku? Pertolonganku datangnya dari Tuhan yang menciptakan langit, bumi. Ia tidak membuat kakiku goyah, sebab tidak terlelap penjagaku. Sesungguhnya penjaga Israel, dia tidak terlelap. Ketika saya terus mulai katakan, saya mulai bicarakan firman, tiba-tiba Tuhan taruh dalam hati saya, dia taruh dalam pikiran saya. Dia katakan, leburkan dirimu di dalam aku. Leburkan dirimu di dalam aku. Dan kata melebur itu bagi saya ada hal yang sangat dalam. Tuhan katakan leburkan dirimu dalam aku. Saya cuma katakan Tuhan, apa yang Tuhan taruh biar saya bisa bagi kepada jemaat. Saya mau katakan kita hidup di ujung-ujung dari akhir segala zaman. Kalau Tuhan bicara leburkan dirimu, pasti Tuhan punya maksud buat saudara dan saya. Tuhan punya rencana atas setiap apa yang dia mau sampaikan. Pagi hari ini kita buka tangan kita. Kita naikkan syukur kita. Kita mau katakan Tuhan, buat aku mengerti kata melebur ini Tuhan. Buat kami mengerti Tuhan. Naikkan syukur. Naikkan pujian. Buka hatimu. Ya Tuhan, ya Allahku, ya Allah gunung batuku, Engkau gembalaku, takkan kekurangan aku. Engkau membaringkan aku di rumput yang hijau. Kau membimbing aku ke air yang tenang. Maka jiwaku, bahkan Engkau menyegarkan jiwaku. Ayo belajar untuk menyembah Tuhan. Jangan lihat kanan kiri, saudara menyembah Dia. Biar saudara bertemu dengan Tuhan pada pagi hari ini. Ya Bapakku, ya Rajaku, ya Ralamu. Oh
namamu sembah Dia. Penuhi tempat ini dengan hadirat Tuhan. Ya rala barala bayamus. Ya rala, ya rala, ya rala, ya we worship you, Lord. We worship, we worship you, Holy Spirit. Kami menghormati Engkau, kami mencintai Engkau. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Katakan dari hatimu, Dia besar, Dia besar, El Shaddai lihat, El Shaddai. Nikmati hadirat Allah. El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkatnya berlimpah, El Shaddai. Mulai dari awal katakan sama jiwamu pagi hari ini, tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus pelihara. Katakan kepada jiwamu pagi hari ini, tak usah, amin, ku susah. Roh Kudus hiburku, tak usah ku oh, Dia memberkatiku. Angkat tanganmu, El Shaddai. Bebaskan rohmu, El Shaddai. Amin. Allah Maha Kuasa. Katakan Dia besar, Dia besar. Amin. Dia besar, El Shaddai. Oh, lihat, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai. Allah Maha Kuasa.
Mengucap syukurlah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan mengucap syukur. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Terpujilah namamu, dalam nama Yesus sama-sama katakan amin. Tepuk tangan untuk Tuhan, silakan Tuhan. Khotbah minggu ini, jadi gini, kemarin minggu kemarin gitu ya, pas sore saya khotbah itu bicara soal melewati badai gitu ya, tapi di perjanjian lama. Jadi kemarin tuh bicara soal Yusuf. Nah, sekarang biar lebih adil gitu ya, jadi saya mau bawain yang dari perjanjian baru juga. Maksudnya dari menghadapi badai oleh murid-muridnya Yesus gitu ya. Nah, judulnya apa? Angin sakal. Jadi saya nggak sebut badai atau apa, tapi di sini jelas-jelas di Matius ini disebutnya apa? Angin sakal. Ya, di sini tahulah pasti kisahnya ya. Jadi kalau judulnya perikopnya itu Yesus berjalan di atas air. Edik, bisa nggak ya? Sorry, bentar. Oh ya. Nah, apa sih angin sakal itu? Angin sakal itu adalah angin yang bertiup dari arah depan. Nah, gampangnya begini deh. Ini gambar sederhana gitu ya. Ini kapal. Ya. Ketika dia mau ke arah kanan, angin itu bertiup dari depan, itu yang disebut angin sakal. Ya, jadi angin yang bertiup dari arah tujuan kita. Nah, kalau begini lebih jelas. Angin yang bertiup ini ketika kita mengarah ke Tuhan, hati kita gitu ya, mengarah mencari Tuhan, ada banyak angin-angin yang bakal menentang. Begitu juga kalau kita ke arah dunia. Jangan sangka kalau kita mengejar ke arah dunia nggak ada angin, pasti ada angin juga. Karena apa? Disebut apa? Keinginan dunia itu keinginan daging. Malah makin banyak anginnya. Ya, nah yang ini. Ternyata gitu ya, ketika kita menghadapi badai ini gitu ya, kita bawa kapal, Tuhan Yesus ngomong di Matius 7, dia bilang apa? Ada orang yang lagi mendirikan rumah. Ada dua dasar kata Tuhan Yesus. Ada orang yang mendirikan rumah. Yang satu di atas batu, yang satu di atas pasir. Yang di atas batu adalah orang yang mendengar firman-Nya, melakukan firman-Nya. Tetapi yang ada di atas pasir itu orang yang mendengar firman tapi tidak melakukan. Makanya dibilang kata Tuhan Yesus apa? Ketika datang badai, ketika datang hujan, ambruk rumahnya yang di atas pasir. Makanya dibilang apa? Ketika kita naik kapal, ada dasarnya. Kalau kita menghadapi badai gitu ya, menghadapi angin sakal, ke arah tujuan kita nih, ada yang menghadang masalah, satu-satunya cara apa? Dibilang cuma ada dua dasar. Lu mau melakukan firman atau tidak mau melakukan firman. Itu aja, nggak ada yang lain. Jadi nggak ada jalan muter nih. Jalan muternya gimana? Saya pelayanan deh, sogoknya. Pokoknya saya kasih waktu saya untuk pelayanan aja. Kalau bisa seminggu udah di gereja terus, kita latihan terus. Jalan muter tuh. Kadang-kadang Tuhan Yesus nggak ngomong ada jalan ketiga. Nggak ada ngomong kalau ya kamu melayani saya aja, ntar nggak apa-apa deh, nggak ada dua dasar nggak apa-apa. Tidak, cuma ada dua dasar, mau melakukan firman atau tidak melakukan firman. Nah, kita baca deh, di Matius 14. Saya kasih waktu buat buka, walaupun ada firmannya gitu ya di sini ya. Juga buka deh, baca dari sini. Matius 14 ayatnya 21 deh. Saya ambil sedikit di 21-nya. Saya baca ya. Yang ikut makan kira-kira 5.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Ayat 22, sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu, mendahuluinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh banyak orang pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ.
Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Ayat 25, kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia di atas air, mereka terkejut dan berseru, itu hantu. Lalu berteriak-teriak karena takut. Ayat 27, Yesus berkata kepada mereka, tenanglah, ini aku, jangan takut. Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu, berjalan di atas air. Kata Yesus, datanglah. Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi dirasanya tiupan angin dan takutlah ia dan mulai tenggelam. Tuhan, tolonglah aku. Segera Yesus mengulurkan tangan, memegang dia. Hai orang yang kurang percaya, mengapa kau bimbang? Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun reda. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia. Katanya, sesungguhnya engkau anak Allah. Nah, yang pertama, apa sih yang bisa kita uraikan gitu ya dari kejadian ini? Kalau menurut saya kejadian ini, kalau makin dibaca itu makin aneh. Banyak yang kejadian janggal-janggal gitu ya. Nah, yang pertama itu apa? Ternyata sebelum mereka mengalami badai ini gitu ya, mereka tuh baru selesai ngasih makan 5.000 orang. Baru selesai ngasih makan. Tuhan Yesus suruh murid-murid, udah duluan deh, kena badai. Kalau kita pikir kan, loh, baru melakukan mujizat yang besar loh, 5.000. Dari yang gak ada menjadi ada. Dari yang cuman 2 roti ya, 5 ikan. Bisa gitu loh. Bisa kena badai. Jadi kalau kita beranggapan kalau kita ini orang Kristen gitu ya, yang sudah pelayanan, semua pemain musik, WL gitu ya. Habis pelayanan ternyata bisa juga kena badai. Jadi itu juga yang dulu tuh menjadi pemikiran saya gitu loh. Kok kenapa harus saya? Selalu bertanya, kok kenapa saya? Saya ini bukan orang, saya ini melayani, saya ini bukan orang jahat, saya ini bukan, selalu kita tuntut Tuhan, saya ini bukan ini, saya bukan ini. Terjadi kok. Yang kedua apa? Nah, ini yang kedua nih. Murid-murid. Nah ya, jadi tadi di ayat, sebentar. Nah, di ayat 24, perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya. Jadi gini. Yang harus dijelasin apa? Perahu murid-murid. Menurut saya gitu ya, ketika kejadian ini, ada nggak kapal-kapal lain yang bukan kapal muridnya? Pasti ada, minimal ada 2, ada 3. Kok kenapa Yesus tuh datangnya ke perahu muridnya? Bukan ke perahu yang bukan murid nih. Ini yang jadi paling penting ketika kita mau mencari pertolongan Tuhan, kalau kita bukan murid. Tadi kita udah baca, murid-muridnya aja ngira Tuhan Yesus itu hantu. Kenapa? Kejadian yang tidak mungkin. Mana ada orang pernah berjalan di atas air? Dari zamannya Siddhartha Gautama kayaknya ya, nggak ada. Jalan di atas air tuh kayaknya mujizat yang paling ini. Sekarang banyak orang mau coba. Chris Angel udah coba, tapi di kolam renang. Di bawahnya banyak orang berenang, taunya dipakai akrilik. Akrilik ada lubang-lubangnya gitu, jadi orang bisa berenang, jadi dikasih video, jadi seakan-akan ya bener. Soalnya bener-bener gak mungkin. Bayangin murid-murid itu hidup sama Yesus loh. Tiap hari kan barengan sama Yesus 12 ini kan. Kok bisa ngira hantu kayak ini? Bahkan berteriak-teriak ketakutan. Ya, jadi intinya apa? Tuhan Yesus tuh bisa datang kalau cuman ke perahu murid-murid. Kalau bukan murid, gak tahu. Bisa dibaca sendiri. Nah, yang ketiga apa? Ini anehnya menurut saya gitu loh. Bentar sih saya buka di sini aja. Nah, ini menurut saya aneh gitu ya. Kok ketika sudah di ayat 23 ya, ketika sudah malam ia sendirian di situ. Jadi Tuhan Yesus tuh nggak ada muridnya yang nemenin. Misalnya gini deh. Saya paling gampang gitu ya. Ketika baru melakukan mujizat gede gitu ya, tiba-tiba udah pada pergi.
Kok saya itu berpikir kok kenapa si murid ini kok ninggalin Yesus sendiri? Maksudnya kan minimal, Yesus ntar lu gimana mau pergi, mau nyusul kita gimana caranya gitu. Kalau enggak saya temenin kamu deh. Iya enggak? Kadang kan kalau kita ada kita latihan gitu ya, ada yang ketinggalan sendiri belum dijemput aja minimal kita nungguin gitu kan. Tapi kok nih murid-muridnya tega banget menurut saya. Jadi disuruh pergi aja gitu. Ada kemungkinan gitu ya, ada kemungkinan Yesus nih gini, ketika kita udah melayani 5.000 orang nih ya, ngasih makan, capek nggak? Kita kayak biasa habis ibadah aja kalau saya minggu, siang tuh harus tidur. Kalau nggak tidur tuh nggak enak badan besoknya. Pasti capek. Lah ini mereka nih udah capek. Tapi dia orang ini tahu kebiasaan Yesus. Yesus tuh kalau udah malam dia pasti pergi doa. Mungkin murid-murid ini males. Ini kan jelas di sini. Dia naik ke bukit dan dia berdoa Tuhan Yesus. Gila, udah capek lu ngelayan 5.000 orang. Yesus masih kepengen doa. Udahlah, gue disuruh pergi, gue pergi aja deh dibanding gue suruh doa. Jadi pergilah dia orang. Naik kapal lah gitu ya. Jadi Tuhan Yesus, udahlah ntar Yesus bisa nyusul sendiri, nggak tahu lah gimana caranya. Nah, tempat. Setelah beberapa mil, beberapa kilo gitu ya, baru kena badai nih, kena angin sakal. Diombang ambing, nggak bisa jalan. Pokoknya di tempat aja dia. Nah, kenapa kalau sesudah beberapa mil, kenapa nggak lagi gini? Banyak kan gini, kalau kita punya masalah gitu ya, udah makin dalam sama masalah kita itu udah nggak ada tempat berpijak, nggak ada tempat ngelihat harapan, ngerti nggak? Kenapa dia harus jauh di tengah danau? Ya karena itu, udah nggak ada lagi. Kalau kita masih agak di pinggir, kita masih bisa ngeliat pulau, aduh loncat aja dah, kita nyebur, berenang. Tapi kalau ini udah nggak ada, pinggir udah nggak kelihatan. Mau kemana? Ya udah nggak bisa kemana-mana. Udah dah, nikmatin aja dah tuh badainya. Nah, ini yang penting lagi. Di sini ditulis gini. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus. Saya tuh sampai bingung, kok kenapa harus ditulis jam? Karena apa? Dibilang apa? Pertolongan Tuhan tuh tepat pada waktunya. Sampai di sini pun Tuhan tulis jam 3 malam. Jadi bukan yang ngomong menjelang subuh. Kan menjelang subuh bingung jam berapa? Ini tepat ditulis ketika jam 3 malam. Nah, saya cuma mau belajar kita gini, ngitung-ngitung deh. Ketika kejadian ngasih makan 5.000 orang, itu ditulis menjelang malam. Menjelang malam itu apa? Maghrib. Jam 6 lah ya kalau di Indonesia ya. Ngasih makan orang 5.000, 2 jam lah selesai. Jam 8. Jam 9 Yesus suruh muridnya pergi. Jam 10 Yesus doa. Jadi muridnya itu udah mulai meninggalkan itu dari jam 9. Dia udah mulai mengayuh, udah mau berapa mil. Jadi mereka tuh kena badai, kira-kira tuh jam 10 malam. Sampai jam 3 malam. Bayangin, badai, saya kemarin nih, gak tahu ya dulu suka mancing di laut. Sama Podinan gitu kalau pergi kan. Gak pernah mabok laut, bingung. Giliran sekarang, kalau udah berapa kali ya terakhir mancing di laut tuh 4 kali terakhir ini, 4 tuh gak dapat ikan, dan 4 tuh muntah. Jadi udah gak mau lagi kita mau ke laut. Gak tahu kenapa gitu ya, kok kenapa sekarang jadi mabok laut gitu loh. Dulu mah gak mau mancing 3 jam, 4 jam, 5 jam juga bodo amat gitu. Bayangin dari jam 10 misalnya sampai jam 3, 5 jam. Waduh kalau saya udah gak tahu lagi deh itu, udah pingsan lah udah di kapal. Udah gak bisa lagi gak. Orang 1 jam aja saya ngomong sama tukang kapal, saya bayar berapa aja Pak, saya mau ke pinggir. Saya bayar, tenang aja Pak, anterin dulu lah yang penting. Apalagi 5 jam. Nah, 6. Nah ini yang nomor 6 apa? Yesus dikira hantu. Saya tulis di situ kenapa gitu loh. Gini, muridnya yang udah sama Yesus aja bisa ngira Tuhan Yesus itu hantu. Apalagi kalau kita bukan murid. Nah yang kita takutin itu bukan kita tuh kira Tuhan Yesus hantu. Kita kira hantu itu Tuhan Yesus. Benar gak? Kita pikir ini pertolongan Tuhan. Oh ternyata ini bukan pertolongan Tuhan. Malah kita ketambah kejeblos. Nah gini kemarin saya pakai sedikit gitu. Kemarin saya pergi sama om-om gitu ya. Sama bukan om-om itu ya, maksudnya om-om dari gereja gitu ya. Kita pergi beli-beli alat apa segala gitu. Tiba-tiba si om ini, saya mau ke itu dong gitu, mau ketemu orang gitu. Oh ya sudah gitu.
Kita tungguin di mobil. Cuma sebentar ternyata. Paling 2 menit lah. 2 menit. Kita tanya dong om, kenapa om? Nemuin siapa gitu. Akhirnya ceritalah. Jadi ini orang katanya mau jual rumah. Tapi itu kan bisa by phone. Kalau menurut saya kan kalau 2 menit mah ya bisa by phone kan. Kenapa sih nggak ngomong aja? Kalau ternyata nggak boleh. Syarat itu harus diomongin secara lisan kata dia. Syarat beli rumah itu. Loh kok kenapa begitu? Ya ntar ada syaratnya ini, bayarnya per ini. Tapi lewat bank nggak om? Enggak katanya. Tapi nggak lewat bank. Oh ini kita jadi mau nyalur ini lewat begini gitu. Saya bilang dia udah pasti penipuan om. Gak mungkin. Kenapa dia harus ketemu? Ya karena biar gak direkam. Coba kalau ditelepon, kan kita orang bisa rekam. Bawa ke polisi udah ditangkap dia. Dibawa nama wakil presiden gitu loh. 1 T lagi dia ngomong, itu bisa ditangkap. Oke saya bilang, udah jangan percaya om yang begituan. Ngerti gak? Kita tuh takutnya gini. Yang hantu, malah kita kira pertolongan Tuhan nih. Kenapa? Pada dasarnya apa? It's good to be true. Biasanya itu apa? Fraud. Karena gak ada yang gratis di dunia. Pipis saja bayar 2.000. Itu yang harus kita langsung pikir nih di otak gitu loh. Karena gini saya percaya kalau itu pertolongan Tuhan, itu tidak akan melanggar hukum. Gak bakal ada hukum yang dilanggar. Jangan kita kira malah ntar hantu ini. Kita kira oh ini pertolongan Tuhan, malah tambah kita kejebur malah. Ya kan bayangin ini kapal gitu ya. Petrus, Tuhan tuh kalau Tuhan boleh dong aku ke sana gitu. Jadi bisa berjalan di atas air gitu loh. Tapi ternyata bukan Tuhan, hantu, kita jemplung langsung, gak pakai nunggu. Ya, hati-hati gitu loh. Jadi murid pun bisa ketika ngelihat gitu ya, ngelihat lagi di badai, bayangin sesuatu yang tidak mungkin. Yang mereka udah sama-sama Yesus bisa ngira itu hantu. Nah, 7. Tuhan Yesus itu cuma ngomong apa? Tenanglah ini. Di ayat 27, tenanglah ini aku, jangan takut. Biasanya nih kalau orang takut, kalau orang Lampung tuh ngomongnya apa? Gupek. Kalau orang takut ya, ketika ada masalah, apalagi masalah itu sesuatu yang paling dia takutkan di dunia. Enggak cuma bicara soal uang, enggak bicara soal apa? Gupek. Kayak juga waktu itu pas saya waduh pokoknya itu ketika anak gak dengar gitu ya, gupek kita. Gupek sampai kita berangkat ke Kuala Lumpur waktu itu. Itu menurut saya buang-buang duit ujung-ujungnya. Ternyata operasinya juga di Jakarta. Ternyata yang paling ini di Jakarta. Jadi kalau orang gupek itu, kalau orang takut gitu ya, pasti gak bakal tenang. Gupek, wah udahlah yang penting kita berangkat aja dulu. Hati-hati. Karena apa? Gini, Tuhan Yesus cuma ngomong apa? Tenanglah. Jangan takut, ini aku. Nih. Minjem ada sedikit gitu ya. Jadi ada satu om gitu cerita gini. Kalau kita berpikir itu tidak masuk akal gitu ya, menurut saya gitu ya. Dia cerita gini. Dia ada teman yang ngajak usaha lah begitu ya. Jadi dia harus masukin uang. Tapi orang yang usaha ini selalu ngomong tuh begini, udah tenang aja ikut. Orang nih uangnya juga keuntungannya juga ntar kita pakai buat pelayanan Tuhan kok. Pakai buat pelayanan Tuhan kok. Jadi kan orang, oh iya ya, kayaknya ini orang bisa dipercaya nih. Ikutlah. Tapi apa jaminannya? Karena saya ngasih uangnya besar nih. Ya udah, jaminanmu tenang aja, ada kok jaminannya. Saya mah nggak bakal tipu. Jaminannya apa? Bank guarantee. Tapi nih ya, yang bikin saya gini, itu bank guarantee Bank of China. Tapi itu dibukanya itu di Vietnam. Coba deh. Yohanes deh misalnya. Nas, invest yuk. 50 juta aja. Tapi komentar gue kasih surat jaminan bank nih. Tapi di Vietnam sana ya. Mau gak? Ya gak mau lah. Vietnam, gimana gue nyarinya ke Vietnam? Gini, ketika orang gak tenang, ketika orang takut, ketika orang gupek, ditawarkan apapun gitu ya, makan aja udah. Yang penting kayaknya bisa selamat nih. Hati-hati. Bicara soal apa ya, tenang ini bukan sesuatu yang mudah. Kalau kita gak punya hubungan sama Tuhan gitu ya, gak bakal bisa tenang, gak mungkin. Gimana kita bisa berdoa kalau pikiran aja penuh? Mikirin apa? Kita gak pernah melatih diri kita untuk berdoa gitu ya. Dari permasalahan-permasalahan kecil misalnya itu kalau kita tiap hari berdoa, kan pasti ada aja masalah.
Kalau doanya malam, masalah tuh dari siang sampai malam itu, nah itu yang kita pikirin tuh ketika kita doa. Kalau kita nggak pernah melatih begitu, tiba-tiba dapat masalah yang besar, mau tenggelam nih perahu, tiba-tiba kita mau berdoa, nggak bakal bisa berdoa. Pasti kepikiran masalah ini. Ya, jadi gini, kadang kan ada orang itu suka kejeburnya itu di tempat-tempat seperti itu gitu loh. Maksudnya bukannya keluar dari masalah malah nambahin masalah lagi. Nah, 8. Petrus tuh melakukan, sebenarnya responnya Petrus ini sangat tepat. Bayangin, dari 12 murid yang punya inisiasi itu cuma 1. Jadi 1 dari 12. Jadi lihat, oh itu Yesus ya. Yang responnya cuma Petrus, sedangkan dibilang murid yang paling dekat sama Yesus itu siapa? Yohanes. Kok kenapa nggak Yohanes? Tapi kok kenapa Petrus? Karena Petrus tuh berani gini nih. Saya mau ngomong apa yang dilakukan Petrus ini dibilang tuh leap of faith, loncatan iman. Tapi jangan sampai salah meloncat imannya. Gini deh. Ketika Petrus melakukan ini gitu ya, dia bisa berjalan di atas air walaupun cuma beberapa langkah. Sesuatu yang tidak pernah dilakukan oleh manusia lain di dunia. High risk, high return. Ini juga penting. High risk, high return. Apa yang dilakukan Petrus, dia lagi badai kecemplung. Gimana coba? Kalau lagi lautnya tenang, kecemplung nggak bisa berenang. Kenapa? Murid-muridnya Yesus ini siapa? Nelayan semua lu. Jadilah penjaring manusia katanya. Jadi bukannya orang yang nggak bisa berenang, murid-murid Yesus ini pada nelayan semua. Tapi ini kan lagi badai. Kalau nyemplung, kalau nggak ditolong Yesus meninggal. Jadi gini, high risk, high return itu yang kita harus pikir di hidup kita nih sekarang. Low risk, low return. Kenapa bunga deposito kecil? Karena risknya kecil. Nggak mungkin hilang punya kalau di bawah 2 miliar. Ada jaminan. Jadi mulai gini ya, teori ekonomi itu sudah dibahas tuh dari tahun, mungkin dari zaman Firaun tuh udah ada. Baru dikemas sekarang ini dengan teori ekonomi. Jadi jangan menyalahi apa yang sudah ada nih yang udah ditulis, high risk, high return. Ya begitu-begitu udahlah, jangan inilah. Nah, yang penting juga dari responnya si Petrus gitu ya. Iya benar Petrus, jangan sampai ordernya ini salah. Ini sudah order nih. Ya, maksudnya ini udah urutannya. Kadang kan kita tuh suka melewati urutan. Ya, baru kena masalah, belum ada pertolongan Tuhan, kita udah mencari ide sendiri nih. Aduh, pokoknya yang penting gua berusaha. Itu kan kesombongan manusia apa? Yang penting saya berusaha. Saya pasti bisa kok keluar dari sini. Jangan sampai ordernya ini berubah. Ya, jangan dibalik yang 8 yang di atas, yang 7 yang di atas. Jangan sampai salah. Karena apa? Kalau salah, Tuhan Yesus belum datang, kita udah nyemplung, siapa yang mau nolongin ntar? Belum datang nih, baru kena masalah gitu loh. Gue yang nyelesain, tenang aja, saya bisa. Nyemplunglah kita, plung. Lah, siapa yang nolongin ntar? Bentar. Nah, ini ke-9 disebut apa? Ketika nih Petrus ya, ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam. Jadi kadang kan kita ini udah ada pertolongan Tuhan nih, gitu ya. Udah mau coba keluar dari masalah, tapi kita tuh kadang kan suka meragukan. Meragukannya apa? Dibilang apa? Kita tuh suka merasa-rasa. Aduh kok nggak sesuai harapan ya. Kok jalan keluarnya nggak sesuai harapan ya. Harusnya kan harapan saya itu ketika ada pertolongan Tuhan langsung kembali semua nih punya saya. Gitu loh misalnya gitu ya. Pikiran kita itu begitu. Tapi ternyata kok baliknya sedikit ya. Ini bukan pertolongan Tuhan. Jadi yang lain lah. Kenapa? Petrus tuh merasa-rasa juga.
Udah lagi jalan di atas air nih ngerasa, kok kayaknya hembusannya ini ya, heboh ya. Aduh gimana nih ya? Nyemplung lah langsung dia. Jadi apa? Ordernya itu apa? Ketika kita merasa kita bakal timbul takut lagi. Kenapa? Dibilang apa? Aduh ayatnya saya lupa lagi di mana. Pokoknya gini. Di dalam kasih yang sempurna di Tuhan itu tidak ada ketakutan. Oh kalau kayak gitu nggak ini dong kita. Bukan manusia dong kalau nggak pernah takut. Boleh takut, tapi serahkan ketakutan kita sama Tuhan. Caranya apa? Ya doa. Nah ini yang paling ini. Yesus naik ke kapal, langsung anginnya itu berhenti. Nih. Nah pelajaran yang didapat. Yang pertama apa? Ternyata ada kejadian yang begini juga yang mirip. Di Matius 8. Ya. Nah, kalau di sini di Markus 4, itu sama. Maksudnya paralel lah firmannya gitu ya. Nah, ternyata ini kejadian yang ini kejadian itu gini. Yesus tuh lagi tidur di kapal, tiba-tiba mereka kena badai. Sama badai persis, angin sakal juga. Jadi murid-murid bangunin, Yesus bangun dong. Kita udah mau mati nih, kapal udah mau tenggelam. Dan Yesus bangun langsung dihardik, berhenti anginnya. Ngerti gak? Kalau kita kayak murid-murid Yesus nih, meninggalkan Yesus, ya, meninggalkan Yesus sendiri, kita mau pergi sendiri, mau kita gitu ya, kita naik kapal kita sendiri. Ketika kita kena badai, pertolongan Tuhan 5 jam. Tapi kalau Tuhan Yesus itu ada di kapal, nih ya, barengan, ya paling kita cuma dimarahin sebentar, habis itu berhenti anginnya. Ngerti gak? Kalau ada Yesus nih di dalam barengan sama kapal kita, mau ada kejadian apapun gitu ya, kita tinggal ngomong, Yesus tolong dong saya. Gak perlu nunggu lagi 5 jam kayak tadi, karena kita ninggalin Yesus. Nah, yang kedua. Nah ini seperti saya bilang tadi gitu ya, setelah melakukan mujizat bla 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 begitulah. Nah, di 2 Korintus begitu baca ya, 2 Korintus 12 itu dibilang apa? Kenapa sih gitu loh? Kayak Tuhan ngasih something masalah ini itu pasti ada alasannya. Alasan yang pertama apa? Di 2 Korintus ya, gini. Cukuplah kasih karuniaku kepadamu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi nyata. Pernah gak sih gini loh, kalau kita ini lagi ada masalah gitu ya, justru kita kayak berdoa gitu ya, sungguh-sungguh mungkin selama 1 bulan, kayaknya rasanya itu enak gitu loh, koneksinya sama Tuhan tuh enak. Enak gitu loh. Tapi apa, begitu kita udah kelar dari masalah itu, udahlah udah mulai malas lah doa lagi. Kita harus bangun lagi interkoneksinya sama Tuhan. Jadi dibilang apa? Justru dalam kelemahan itulah maka kuasanya Tuhan itu menjadi nyata. Jadi makanya ketika kita ada masalah itulah kita kayaknya rasanya itu, waduh, kerasa banget nih kayak Tuhan seakan-akan tiap hari aja ngomong sama kita. Ketika baca Alkitab, ya kayak Tuhan. Kalau kita lagi nyaman, gak ada tuh. Baca Alkitab juga, aduh ngantuk. Alasan yang kedua apa? Di Ibrani 12. Saya bacain ya. Sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek sesuai dengan apa yang mereka anggap baik. Tetapi Tuhan menghajar kita untuk kebaikan kita supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Jadi ketika diajar Tuhan mungkin kita belum benar-benar cari Tuhan. Jadi di sini benar-benar harus membukakan mata gitu ya. Oh ternyata ketika saya mendapat ini, ya siapa tuh memang ya kayak perahu tadi lah. Arah kita ini sebenarnya kemana? Ke dunia, apa ke Tuhan? Kita udah harus lihat lagi gitu loh. Karena di sini Tuhan apa? Tuhan tuh ngasih masalah biar kita tuh, ayo, kamu bisa mendapat bagian dari kekudusan. Jangan sampai kamu melewatkan nih waktu ini. Gitu loh. Karena saya percaya gitu ya, Tuhan tuh gak bakal, kayak di Wahyu kan dia bilang apa? Tuhan tuh mengetuk pintu. Tapi dia gak mengetuk terus-terusan menurut saya. Bukannya terus kita diketukin terus tiap hari. Emang kata Tuhan punya kerjaan. Hati-hati, ada waktu-waktunya Tuhan. Kalau kita melewatkan, ya udah, bablas. Nah, sedikit penutupan. Jadi apa? Saya bacain ya. Ketika di dalam badai persoalan dan sedang menantikan pertolongan dari Tuhan, kita harus tetap tenang dan cermat dalam mengambil keputusan.
Jangan sembarangan melompat dari kapal, karena kalau kita salah lompat, ujung-ujungnya yang disalahin Tuhan lagi. Benar nggak? Orang tuh gini, ketika ada masalah, berlarut-larut 2 tahun, 3 tahun, tanpa ada jawaban dari Tuhan, misalnya gitu ya. Belum waktunya, memang belum waktunya, atau memang dia bukan muridnya, itu aja jawabannya. Kita udah harus ngeliat lagi nih. Ya kok doa saya nggak pernah dijawab ya? Kenapa ya? Ya mungkin kamu bukan muridnya Tuhan. Jadi gini, saya waktu itu pernah ngasih, jadi ada 2 pohon gitu ya. Kadang kan kita itu suka menggonggong di pohon yang salah. Ya, yang satu pohon Tuhan Yesus gitu ya, yang ada anggurnya, buahnya gitu ya. Tapi kita tuh nggonggong itu di pohon yang salah. Lah orang kita itu bukan murid Yesus, kita ngapain ngonggongin Tuhan Yesus gitu loh, ngerti gak? Sedangkan kamu aja nggak mau melakukan apa yang diperintahkan. Tapi kalau ada masalah, ujung-ujungnya disalahin Tuhan lagi. Makanya kita dia dibilang gonggong itu di pohon yang salah. Padahal kita itu ikut mamon di sebelah sini, di sini pohon Tuhan Yesus, kita dia gonggongin Yesus. Kok kenapa saya nggak dibantu sih Tuhan? Kenapa? Salah gonggong katanya. Sana tuh di pohon yang sana, kan lu di sana. Lu kan mamon gitu ya. Tuhan Yesus gitu, dari atas aja di sana khusus. Salah Bray. Jadi bukannya yang dipakai apa ayatnya yang hakim gitu ya, yang hakim, kalau kita terus berteriak sama hakimnya, ntar Tuhan Yesus pasti hakimnya enak juga, ditolong juga. Bukan begitu loh, orang salah pohon. Kamu bukan muridku, kamu nggak satu pohon sama aku kok katanya. Ngapain kamu di sini? Nah, di sini Ibrani, aduh kayaknya nggak kelihatan tulisannya. Jadi jagalah supaya, di Ibrani 12 ya, jagalah supaya jangan ada seorang pun yang menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit dan menimbulkan kerusuhan dan mencemarkan banyak orang. Jadi dibilang apa? Ketika kita ada masalah, kita mulai introspeksi diri. Apa nih yang salah dari saya? Jangan malah banyak orang tuh apa? Udahlah, aku nggak mau ke gereja-gerejaan lagi. Udahlah, aku nggak mau persekutuan lagi. Aku nggak mau bla 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 bla. Di sini dibilang apa? Jangan kamu menjauhkan diri dari kasih karunia Allah malahan. Jangan coba menyalahin Tuhan. Harusnya kamu ngeliat dulu dirimu sendiri. Karena saya percaya gini loh. Pertolongan Tuhan itu iya dan amin. Contoh nih kayak kemarin ini ya. Sampai si istri saya gitu ngomong, ternyata kayak ini hoki ya. Hokinya tuh di mana gini loh. Ketika kita itu ada 2 kejadian yang terjadi gitu ya, secara kebetulan, tapi 2 kejadian itu kayaknya itu bukan lagi kebetulan, itu pertolongan Tuhan saya bilang. Contoh kayak gini, kayak kemarin dia mau masuk sekolah, karena kan anak saya kan pakai alat gitu ya, nggak semua sekolah mau terima gitu loh, jadi harus sekolah-sekolah inklusi dibilangnya itu, dan inklusi itu nggak banyak di Lampung. Ada juga yang ada itunya lah apa sih? TI ya, pokoknya Islam apalah gitulah. Itu ada tuh. Itu khusus inklusi. Nah, tapi ternyata kemarin mau coba di sini, udah coba di 2 tempat lah gitu loh. Ternyata nggak bisa. Yang satu diterima, cuman kok kayaknya agak mencurigakan gitu gurunya. Gitu loh. Tenang aja bisa milih kok mau masuk yang TKA apa TKB gitu kan, kita loh harusnya kan dia tahu dong kalau emang ini kekurangannya apa. Ketika kamu udah observasi kan harusnya kamu tahu. Oh, ternyata jangan ini. Ternyata ketemu ada satu sekolah di Pohoman gitu ya. Ternyata dia inklusi juga. Beruntung gitu loh bisa masuk, tadinya harusnya tidak bisa masuk. Nah, jadi saya mau bilang gini, ada pertolongan Tuhan di situ. Pertama kita tuh daftar dulu, ya kan, daftar dulu kok kelihatannya dia mau terima kayak nggak mau terima gitu ya. Akhirnya kita harus berusaha dong. Kita teleponin, ternyata yang punya tuh tetangganya sini, coba teleponin. Salah satu direksinya gitu, teleponin coba. Gitu loh. Nah, masuklah di situ. Ternyata pas kemarin mau terapi lagi di Beleza gitu ya. Di situ tuh kita mau datang-datang aja gitu loh. Hari Sabtu itu kita kayak apa sih namanya, observasi sama dokter. Hari Seninnya, pas di hari Sabtu langsung kita milih buat jadwal dia terapi gitu ya, seminggu 2 kali gitu ya. Kita kan nggak tahu ya, begitu ada kertas begini yang paling atas namanya Agung gitu ya. Ya udah langsung kita di sini ada waktunya begini, langsung kita begitu. Ternyata ditanya-tanya tuh Agung itu yang paling bagus, dan tuh jadwal tuh nggak pernah kosong sebenarnya orang ini. Tapi pas kita main buletin aja, si Agung gitu ya. Ya udah Agung. Jadi gitu loh, menurut saya ada 2 kejadian nih, bisa masuk sekolah, bisa dapat terapi yang bagus. Menurut saya nggak mungkin kebetulan. Sedangkan istri saya ngomong gitu ya, kita hoki benar sebenarnya si Kairi ini kok bisa 2-2 ini bisa dapat gitu loh.
Karena saya percaya itu pertolongan dari Tuhan, bukan ya? Kalau kebetulan terus kita percaya, oh ini cuma kebetulan kok. Gak mungkin 2 kali kebetulan di waktu yang berdekatan gitu. Ya, jadi nih saya baca ini di bawah ya. Jadi kalau ada masalah jangan tinggalin Tuhan, malah cari Tuhan lebih lagi. Lakukan perintahnya yang paling penting, jadi muridnya gitu ya. Karena apa? Pasti ada caranya Tuhan untuk menolong kok. Dan yang bisa tahu caranya Tuhan untuk menolong itu ya kita. Kalau kita murid ya kita ngerti, oh ini caranya Tuhan. Banyak kan orang selalu bertanya, ini caranya Tuhan bukan sih? Ya karena kamu gak mengenal Tuhanmu. Selama kamu gak mengenal Tuhanmu, ya Tuhan berjalan di atas air kamu gak tahu gitu loh. Ya, jadi yang paling penting apa? Jadi murid nih mulai sekarang. Namanya jadi murid itu gak langsung pintar kan, makanya murid itu dari kelas 1 SD. Bahkan sampai universitas. Yang paling ringan tuh jadi murid, yang paling penting apa? Disiplinnya. Jadi jangan kalau lagi kepengen doanya 2 jam gitu ya, tapi besok bolong 1 bulan gitu. Sama aja jadi kayak sama aja, mendingan doa yang setengah jam tiap hari lebih bagus. Gitu ya. Nah, semoga kita dapat pelajaran yang penting dari Matius 14 ini ya. Oke. Demikian firman Tuhan. Terima kasih. Puji nama Tuhan, kita sudah mendengarkan kebenaran Tuhan pada pagi hari ini. Kami mengundang petugas kolekte untuk maju ke depan. Kita akan memberikan persembahan yang kedua. Mari kembali Bapak Ibu Saudara, bersatu hati kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman yang sudah ditaburkan pada pagi hari ini. Kami percaya firman yang sudah kami dengar tidak akan pernah berlalu dengan sia-sia. Tapi firman ini boleh bertumbuh, bertanam, berbuah, dan buahnya tetap bagi setiap kami. Sebentar kami akan memberikan persembahan. Kami percaya Tuhan Engkau memberkati setiap tangan-tangan yang memberi. Semua yang kami berikan hanya untuk kemuliaan Tuhan. Terpujilah Engkau dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat yang terkasih, senang rasanya saya dapat menyapa Anda pada minggu ini. Berikut saya akan menyampaikan pengumuman Gereja Betani Lampung untuk sepekan ke depan. Ibadah Raya Gereja Betani Lampung diadakan 2 kali, pada pukul jam 7:30 pagi dan jam 5 sore. Mari nikmati hadiratnya bersama pada jam ibadah yang tersedia. Doa pengerja diadakan setiap hari Senin pada pukul 7 malam. Bagi para pelayan Tuhan wajib mengikuti doa pengerja di Gereja Betani Lampung. Penyerahan anak akan diadakan pada minggu kedua dan baptisan selam akan diadakan pada minggu ketiga. Untuk informasi lebih lanjut silakan menghubungi Saudari Lia. Kami mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah bagi saudara yang baru pertama kali hadir pada jam ibadah ini. Biarlah kita terus tergabung dalam jam ibadah yang tersedia. Demikianlah pengumuman minggu ini. Filipi 4 ayat 13. Segala perkara kutanggung dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Kiranya Tuhan selalu menjaga dan menyertai kita. Happy Sunday and God bless you. Yang telah kau nyatakan bahwa
Puji nama Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Saya undang saudara boleh bangkit berdiri. Yang percaya bahwa Roh Kudus selalu bekerja bagi setiap kita. Boleh kasih tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan kita. Haleluya, terima kasih. Dengan apa akan ku balas segala kebaikanmu, segenap hatiku menyembahmu Yesus, ku bersyukur padamu. Dengan apa akan ku balas segala kebaikanmu, segenap hatiku menyembahmu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. Kita angkat kedua belah tangan kita dan arahkan pandangan kita. Pulanglah dengan membawa berkat yang berasal dari Allah Bapa, damai sejahtera di dalam Yesus Kristus, bahkan persekutuan di dalam Allah Roh Kudus mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan datang kembali. Yang terima berkat sama-sama katakan amin. Saya ingatkan kembali, Natal akan diadakan tanggal 18 Desember di tempat ini jam 5 sore. Tuhan memberkati.